dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, bagaimana syarat penyusunan, evaluasi, dan teknik evaluasi. Baiklah, yang pertama yaitu bagaimana pengertian evaluasi. Evaluasi peserta didik dimaksud untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Demikian, pengetahuan mengenai peserta didik dimaksudkan untuk mengambil keputusan-keputusan penting mengenai peserta didik. Dan yang kedua, yaitu bagaimana tujuan, fungsi, dan prinsip. Yang pertama, tujuan. Tujuan evaluasi adalah untuk memperbaiki pembelajaran, mengadakan perbaikan dan pengayaan bagi peserta didik, serta menempatkan peserta didik pada situasi pembelajaran yang lebih tepat sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimilikinya. Dan yang kedua yaitu fungsi. Fungsi utama dari evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan, pengembangan, serta keberhasilan peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran dalam jangka waktu yang ditetapkan. Selanjutnya, hasil evaluasi pembelajaran dapat difungsikan dalam perbaikan cara belajar siswa. Dan yang terakhir yaitu prinsip. Prinsip evaluasi pembelajaran harus bersifat praktis. Artinya, kegiatan tersebut harus menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Pada prinsip sangat menekankan kemudahan guru untuk menyusun instrumen penilaian yang mudah digunakan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga memungkinkan digunakan oleh guru lain. Dan yang terakhir yaitu bagaimana syarat penyusunan alat evaluasi dan tekniknya. Nah, adapun syarat penyusunan alat evaluasi yaitu yang pertama valid, yang kedua reliable, yang ketiga objektif, yang keempat praktis, mudah dan murah, yang kelima normal. Adapun valid, suatu alat ukur dikatakan valid atau mempunyai validitas yang tinggi apabila alat ukur itu betul-betul mengukur apa yang diukur. Dan yang kedua yaitu reliable. Reliable adalah suatu tes yang sahih atau valid adalah reliable. Tetapi suatu tes yang reliable belum tentu valid. Reliabilitas suatu tes menunjukkan kepada ketetapan, konsistensi, atau stabilitas hasil tes atau suatu ukuran yang dilakukan. Dan yang ketiga yaitu objektif. Objektif merupakan penskor hendaknya menilai atau menskor apa adanya dapat dipengaruhi oleh subjektif penskor atau faktor-faktor lainnya di luar yang tersedia. Dan yang keempat yaitu praktis, mudah dan murah. Suatu alat ukur dikatakan praktis apabila biaya alat ukur itu murah. Di samping itu, alat tersebut murah diadministrasikan, mudah diskor, dan mudah diinvestasikan. Dan yang kelima yaitu norma. Norma merupakan, dalam hal ini norma diartikan sebagai